Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan berkisah mengenai kisah yang ada di dalam kitab Fadailul Khomsah min Syihahis Sittah, Juz 2, halaman 261. Dikisahkan, suatu hari datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kata 3 pendeta Yahudi ini, "Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga masuk Islam. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang Rasul. Artinya, kalau Umar bisa menjawab, mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak, jangan lagi katakan Islam itu agama yang benar dan Nabi Muhammad itu seorang Rasul." Maka kata Umar bin Khattab, "Baik, silahkan pendeta, apa yang ingin kalian tanyakan?" Maka kata salah satu di antara 3 pendeta ini, "Pertanyaan kami yang pertama, kapan pintu langit itu terkunci? Kemudian yang kedua Umar, kapan pula masanya pintu langit itu terbuka? Kemudian yang ketiga, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kemudian coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Tapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Kemudian Umar, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian Umar, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam goa." Setelah pendeta Yahudi ini bertanya, apa kata Umar? Bukanlah suatu hal yang memalukan bagi Umar, bila memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Maka kata Umar, "Kalau bertinju atau gulat kalian sama aku, jumlah kalian masih kurang." Tapi kata Umar, "Di antara kami ada yang dengan mudah menjawab pertanyaan ini." Kata pendeta itu, "Baik, kalau memang ada, ya sudah ajukan saja." Dipanggil oleh Umar, Salman, dipanggil Salman Al-Farisi oleh Umar. "Ya Amirul Muminin," jawab Salman Al-Farisi, "kau pergi ke rumah Ali, katakan Umar memanggilnya." Maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, Umar memanggilmu." Ada 3 orang pendeta Yahudi mendebatnya. Maka Ali langsung bergegas pergi. Dalam riwayat disebutkan dia ambil burdahnya, dia sandang selendangnya. "Ada apa Amirul Muminin?" kata Ali bin Abi Thalib. "Ini Ali, 3 pendeta ini ingin mempertanyakan beberapa hal. Kalau bisa dijawab mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa dijawab, jangan lagi mengatakan Muhammad itu seorang Rasul. Dan Islam itu agama yang benar." Maka kata Ali, "Silahkan pendeta, coba diulangi lagi pertanyaannya." Maka kata pendeta ini, "Yang pertama Ali, kapan langit itu pintunya terkunci? Atau langit itu digembok oleh Allah?" Maka kata Ali, "Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jika kalian mempersekutukan Allah, seluruh amalan tidak naik ke langit, itulah makna langit terkunci, atau langit tidak akan terbuka." Kemudian Ali, "Kapan pintu langit itu dibuka oleh Allah?" Di saat engkau mengucapkan, La ilaha illallah, ketika engkau tidak menyekutukan Allah, engkau mengakui Allah itu satu, pintu langit akan terbuka. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan, kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Maka kata Ali, yang kalian tanyakan ini adalah Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, nama kaum Nabi Yunus adalah Nineveh. Didakwahi tauhid, rajanya mencemoh dan masyarakatnya mencemoh. Tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus memohon kepada Allah agar kaumnya diturunkan azab. Allah beri waktu 40 hari akan diturunkan azab. Sampai hari ke-39, tidak ada tanda-tanda azab Allah turun. Kemudian Nabi Yunus putus asa, lalu dia meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Dia tinggalkan kaumnya, dia berangkat. Setelah ia pergi, barulah terlihat langit menghitam. Dan Nabi Yunus tidak mengetahui bahwa azab Allah akan turun kepada umatnya. Begitu raja dan masyarakat melihat bahwa azab Allah akan datang, maka semua kaum Nineveh bertobat. Tapi sayang Nabi Yunus sudah pergi, ia naik kapal. Di tengah laut tiba-tiba gelombang tinggi nahoda kapal itu ketakutan, maka diundilah semua nama penumpang kapal itu. Dan nama Nabi Yunus keluar berkali-kali. Maka dicampakkanlah Nabi Yunus ke dalam laut dan ia dimakan oleh ikan, terkubur dalam perut ikan, di bawah jalan ke 7 samudra selama 40 hari.
Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya, kata Ali. Karena Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 143, maka sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu, sampai hari kiamat. Kagetlah pendeta ini. Kata pendeta itu, cerdas orang satu ini, baik Ali engkau benar. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan, makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Maka kata Ali, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di lembah semut, ada seekor semut. Dia memberikan komando kawan-kawannya. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Inilah makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan manusia dan bukan pula jin. Baik Ali, kau benar, kata pendeta itu. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Ali, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Ibu Hawa, ketiga unta Nabi Soleh, kemudian keempat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, ular itu juga tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian kelima, kambing pengganti leher Nabi Ismail alaihissalam, itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Akhirnya 2 di antara 3 pendeta ini langsung bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Oh tunggu, kata satu pendeta lagi. 2 kawanku mungkin sudah terpengaruh oleh jawabanmu Ali. Tapi masih ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab. Pendeta yang terakhir kemudian mulai bertanya. Coba engkau ceritakan kisah pemuda yang bersembunyi di dalam gua atau pemuda Ashabul Kahfi. Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada dalam Al-Quran, kata Ali. Kemudian pendeta itu menyanggahnya. Kalau yang dari Al-Quran kami sudah dengar Ali, kami ingin engkau detail menerangkannya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu, perbaiki dulu posisi duduk kalian. Maka kata Ali, silahkan, dari mana kalian ingin menanyakan? Baik Ali, di mana peristiwa itu terjadi? Maka kata Ali, di kota Apesus atau Tarses. Kemudian kata pendeta itu, silahkan lanjutkan Ali. Jadi dulunya, kata Ali, kota Apesus ini dikuasai oleh raja yang sangat baik. Ketika raja ini meninggal, Raja Dikeanus yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Apesus ini meninggal, maka mereka pun menyerang kota Apesus dan mereka berhasil menaklukkannya dan menguasai kota tersebut. Kemudian kata Ali, Dikeanus membangun istana besar. Tunggu dulu Ali, kata pendeta. Berapa panjang dan lebar istana yang dibangun oleh Dikeanus? Maka kata Ali, panjang 1 farsah, lebar 1 farsah, 1 farsah itu sekitar 8 kilometer. Kemudian Dikeanus ini memiliki menteri-menteri dan Dikeanus meletakkan 50 menteri dan Dikeanus mempunyai 6 penasehat, pemuda-pemuda cerdas, di belakangnya 3 di kanan, 3 di kiri. Kata pendeta itu, baik Ali, siapa nama ke-6 pemuda itu? Maka dijawab oleh Ali, Tamlika, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitius, Sidanius. Inilah pemuda-pemuda cerdas, andalan Dikeanus. Jadi kalau 50 menteri sudah rapat, tetap nanti keputusan akhir kepada 6 pemuda ini. Ditanya oleh pendeta ini, seluas itu istana yang dibangun oleh Dikeanius, Ali, bagaimana dia cara mengharumkan istananya? Maka kata Ali, setiap pagi ada yang membawa parfum di dalam ember besar, kemudian ada satu yang membawa seekor burung. Ketika burung ini diberi isyarat, maka burung ini memasukkan kedua sayapnya dan mengibaskannya ke seluruh ruangan istana. Setelah itu, kata Ali, ketika Dikeanus 30 tahun berkuasa, ia tidak pernah sakit. Disitulah dia kemudian bertanya kepada para menterinya, kalian pernah tidak melihat aku sakit? Tidak pernah Raja, kata menterinya. Biasanya kalau yang tidak pernah sakit ini siapa? Tuhan Raja, kata para menterinya itu. Kemudian kata Raja Dikeanus, bersediakah kalian menyembahku? Bersedia Raja, pokoknya siapa yang mau menyembahku, uang fasilitas akan aku berikan kepadanya. Akhirnya masyarakat rela menyembah Dikeanus. Akan tetapi, 6 pemuda yang di belakang Dikeanus, mereka akhirnya rapat di rumah Tamlika.
Dikianus mengaku dirinya Tuhan, disuruhnya orang menyembah dia, orang pun menyembahnya. Sementara kalau dia Tuhan, kenapa harus kita yang memutuskan setiap permasalahan? Jadi menurutmu bagaimana Tamlika? Dia bukan Tuhan, justru kita harus berpikir, langit tanpa tiang kenapa bisa tegak? Pasti ada yang menciptakan, hujan turun, bintang bercahaya, di Yanus saja dia merasa takut, dia juga tidur, dia juga lapar. Masa Tuhan punya kekurangan seperti itu? Jadi apa keputusanmu Tamlika? Kalian rela tidak tinggalkan kekayaan, jabatan, kita lari dari sini. Kalau kita melawan tidak mungkin, kita lari dari sini untuk mencari Tuhannya langit dan bumi ini. Apakah kalian rela untuk miskin bersama aku? Kalian tinggalkan jabatan kesenangan kalian, fasilitas ini, kata Tamlika. Kami rela Tamlika, kata sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka berenam pergi secara diam-diam, dan semua harta ditinggalkan. Mereka sempat menjual kurma. Kurma itu dijual seharga 3 dirham. Uang 3 dirham ini dibawa oleh mereka. Cukup jauh mereka berjalan, kemudian mereka berjumpa dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Maka kata pendeta ini, siapa nama anjing itu? Maka dijawab lagi oleh Ali, namanya Kitmir. Kemudian kata pengembala ini, Tuan-tuan, dari wajah tuan-tuan, aku yakin tuan-tuan ini bukan orang miskin. Kalian pasti dari kalangan bangsawan. Betul, kata Tamlika. Kami ini 6 penasihat Raja Dikianus, dia mengaku dirinya Tuhan, dan kami tidak mengakui itu. Makanya kami meninggalkan kerajaan. Kami tinggalkan semua pangkat, jabatan kami. Kami berjalan seperti ini, lihat kaki pun sudah luka-luka. Apa kata pengembala ini? Tenang tuan-tuan, aku mengetahui tempat persembunyian yang baik. Izinkan aku ikut bersama kalian. Akhirnya pemuda ini berjumlah 7 orang dengan pengembala ini. Pengembala ini mengembalikan gembalaannya kepada tuannya. Dia dan anjingnya ikut bersama ke-6 pemuda-pemuda kepercayaan Raja Dikianus ini. Kemana mereka dibawa Ali? Kata pendeta. Dijawab oleh Ali, ke Bukit Naglus, yang di bawahnya ada gua. Maka begitu mereka mau masuk gua tersebut, sempat mereka mandi dan kemudian masuk ke dalam. Duduk-duduk, kemudian mereka tertidur. Ketika bangun salah seorang di antara mereka berkata, kita lapar, siapa yang akan mencari makanan? Makanan hanya ada di tempat kerajaan, berarti sangat jauh kita pergi berjalan. Karena Tamlika ketua rombongan, ia kemudian mengajukan diri untuk pergi. Biar aku yang keluar mencari makanan, kata Tamlika. Kemudian Tamlika pun keluar dari gua, ia membawa uang 3 dirham yang dia punya, ia berjalan dan berjalan, hingga akhirnya sampailah ia di gerbang kota. Ia mulai heran. Kenapa berbeda betul kota ini? Apa aku salah masuk? Kata Tamlika. Akhirnya masuk dia di tempat orang menjual roti. Begitu sampai di tempat orang menjual roti, ditanya harga roti tersebut, si penjual menjawab, 1 dirham, dia berikan uang dirhamnya. Begitu dia memberi uang dirhamnya, langsung ditahan tangannya oleh si penjual roti. Kau menemukan barang kuno ya? Itu uang biasa, uang aku dari hasil menjual kurma, kata Tamlika. Jangan bohong, Raja Abdurrahman hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan oleh rakyatnya, kata si penjual roti. Kagetlah Tamlika, kenapa nama rajanya berbeda pikirnya. Bukankah raja di sini Dikianus? Oh, engkau telah menyebutkan nama Raja Zolim, yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Pokoknya kau harus menghadap kepada raja, kata si penjual roti. Karena Tamlika bingung, akhirnya ia mau menghadap kepada raja. Begitu sampai di kerajaan, betapa kagetnya dia. Ternyata rajanya memang bukan Dikianus. Berkatalah si tukang roti ini, Raja, orang ini membeli roti kepadaku dengan menggunakan uang kuno, makanya aku bawa dia kemari. Tapi uang ini hasil kemarin saya menjual kurma raja, bukan uang kuno, kata Tamlika. Sudahlah kata raja, kami hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Tidak raja, ini uangku hasil menjual kurma kemarin. Sudahlah jangan berkelit, kata sang raja. Aku tinggal di sini raja. Disebutkannya lah nama-nama orang yang dia kenal oleh Tamlika, kata raja. Sepertinya pikiranmu mulai terganggu. Nama-nama yang kau sebutkan itu adalah nama-nama orang yang sudah lama mati. Tapi betul raja,
Aku tinggal di sini Raja, aku masih ingat di mana rumahku, kata Tamlika. Kemudian kata Raja, iringi dia, kemana dia menunjukkan rumahnya. Pergilah kalian ke sana, diiringilah oleh para tentara kerajaan. Setelah sampai di rumah yang dia tunjuk, dipanggillah penghuni rumah itu, maka keluarlah orang tua. Mengapa kalian datang kemari? Katanya kepada tentara kerajaan ini, pemuda ini mengaku dia tinggalnya di sini. Kata tentara tadi, siapa kau anak muda? Dijawab oleh Tamlika, aku Tamlika, putra Filinsin. Langsung sujud kakek ini. Ini datuk moyangku. Inilah yang diceritakan oleh Isa alaihissalam. Pemuda-pemuda ini akan bangkit. Mereka mendiami Goa. Maka hebohlah kota Efesus, bangkit raja mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jadi rupanya sudah datang pula utusan, Nabi pun sudah berlalu pula masanya. Maka kata raja ini, bawa Tamlika, ia digendong dan dinaikkan ke atas kuda, menuju goa. Ketika sampai di depan goa, kata Tamlika, jangan ada yang mengikutiku, saya khawatir sahabat-sahabatku ketakutan, karena mengira saya sedang dikejar Raja Dikianus. Jadi kalian saya di bawah, biar aku yang naik menemui sahabat-sahabatku. Maka Tamlika naik ke atas menuju gua. Setelah sampai di dalam gua, ia memberikan roti yang ia beli tadi. Silahkan makanlah kalian dulu. Apakah aman perjalananmu Tamlika? Kata seorang di antara mereka. Bukan aman lagi, malah aku bingung dan terkejut. Tahukah kalian sudah berapa lama kita di sini? Kemudian di antara mereka menjawab dan mengatakan, ada menebaknya setengah hari, ada yang 1 hari. Maka kata Tamlika, tidak, kita berdiam di sini sudah ratusan tahun. Mendengar itu, salah satu di antara mereka menyela pembicaraan. Benarkah Tamlika? Iya, kata Tamlika. Raja sudah berganti, seorang nabi sudah diutus dan telah berlalu, mereka sekarang menunggu kita, mari kita turun. Maka kata 5 orang sahabatnya, jangan Tamlika, kita sudah melihat kebesaran Allah, melindungi kita, seolah-olah kita baru saja semalam, kita sudah diselamatkan Allah, dan akhirnya kita tahu tentang keajaiban Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menutup pintu gua ini dari pandangan manusia, karena apabila kita turun Tamlika, mereka akan mendewakan kita, karena itu sifat manusia. Akhirnya tak satu pun dari mereka ada turun menemui raja dan rakyat yang berada di bawah gua, dan pintu gua itu ditutup dari pandangan manusia. Tidak ada riwayat yang jelas mengenai keberadaan mereka setelah itu, tapi yang jelas adalah mereka telah diambil Allah dan kembali kepadanya. Gua itu pun tertutup dari penglihatan manusia. Seminggu raja berkeliling mencari gua tersebut, namun tidak ditemukan. Setelah Ali menceritakan ini semua kepada pendeta, maka pendeta itu mengatakan, engkau benar Ali, engkau telah menceritakan dengan detail apa yang ada di dalam kitab kami, dan memang benarlah apa yang disampaikan Muhammad. Maka pendeta yang terakhir ini pun masuk Islam, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam.